semuanya, perkenalkan nama saya Novita Syafitria dengan nama ilmiah Hemanthus albiflus dari kelompok 6 yaitu Amaryllidaceae. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri. Dalam kehidupan kita, selain tanaman dan hewan, maka terdapat organisme yang seringkali tidak nampak oleh mata telanjang, namun memiliki peran yang besar. Organisme tersebut sering kita sebut dengan mikroba. Mikroba banyak yang bermanfaat bagi kita, misalnya dalam pembuatan makanan yang disebut dengan fermentasi. Produk-produk fermentasi banyak terdapat di sekeliling kita, misalnya tempe, tape, kecap, keju, dan sebagainya. Beberapa mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian, misalnya rhizobium yang membentuk bintil pada akar leguminosa, mycorrhiza pada berbagai akar tanaman, biopestisida, dan sebagainya. Selain yang menguntungkan, mikroorganisme juga banyak yang merugikan karena menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu di sini ada beberapa pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang industri, yaitu yang pertama ada asetobakter. Asetobakter sangat populer dan banyak dimanfaatkan di berbagai negara. Produk yang paling tua dan sampai saat ini masih diproduksi adalah vinegar. Vinegar merupakan produk fermentasi lanjut dari fermentasi alkohol. Selain sebagai penghasil vinegar, asetobakter juga dikenal dalam produksi nata de coco. Asetobakter dan gluconobacter merupakan bakteri aerob yang mampu mengoksidasi alkohol menjadi asetat dan disebut dengan asetat overoxidation. Bakteri ini juga toleran terhadap asam asetat. Bakteri asam asetat juga yang digunakan untuk produksi vinegar kini tidak hanya dari strain mesofilik tapi juga mulai merambah ke termofilik. Lalu yang kedua ada aspergillus. Aspergillus banyak digunakan dalam industri pangan. Contoh produk yang menggunakan aspergillus adalah kecap, asam sitrat, dan sake. Selain penting dalam produk fermentasi, aspergillus juga dikenal ada yang mampu menghasilkan toksin, yaitu Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin. Yang ketiga ada Bacillus. Bacillus merupakan genus yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan Bacillus memiliki anggota yang sangat beragam. Beberapa digunakan sebagai sumber enzim atau sebagai biopestisida, yaitu Bacillus thuringiensis, dan juga produksi polyhidroksialkanoat atau PHA, yaitu Bacillus megatherium. Lalu yang keempat ada Corynebacterium. Corynebacterium merupakan genus dengan anggota yang beragam. Bakteri gram positif ini ada yang bermanfaat dalam industri dan ada pula yang menyebabkan penyakit melalui infeksi. Salah satu spesies yang banyak digunakan dalam industri adalah Corynebacterium glutamicum. Bakteri ini dikenal dalam fermentasi asam amino, terutama lisin, serin, dan asam glutamat. Lalu selanjutnya ada Endomycopsis. Endomycopsis banyak dijumpai pada ragi tape. Mikroorganisme ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi pati. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk produksi bioetanol dari pati yang lebih efisien karena dapat mereduksi energi 10-20% dan tidak terbentuk warna coklat akibat reaksi Maillard. Lalu selanjutnya ada Ganoderma. Ganoderma sebenarnya jamur pelapuk kayu yang banyak dijumpai pada kayu tanaman yang telah mati. Namun demikian, kini banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dari diproduksi sebagai obat. Senyawa utama yang terdapat pada Ganoderma adalah sterol, triterpena, dan lektrin. Lalu yang terakhir ada Lactobacillus. Lactobacillus banyak dimanfaatkan dalam bidang industri pangan, terutama sebagai probiotik. Selain sebagai probiotik, Lactobacillus juga digunakan dalam produksi asam laktat. Asam laktat dapat digunakan sebagai bioplastik setelah diubah menjadi polimer. Produk lain yang juga dikembangkan dari Lactobacillus adalah bakteriosin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.